Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang luar biasa, yang sangat semangat ya. Mudah-mudahan selalu semangat walaupun kalian atau kita ya masih belajar dari rumah. Kita masih dalam situasi pandemi. Ibu harapkan kalian tidak patah semangat. Oke, sehat semua ya. Sehat nggak nih? Sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan selalu sehat. Ini hadir semua ya. Coba yang nggak hadir, cung. Nggak akan bisa ya, tidak hadir melambaikan tangan di mute. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, biar lebih berkah dan semua berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ibu persilakan. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam pertemuan yang baru untuk materi pelajaran yang baru, yaitu pelajaran nested loop atau perulangan bersarang. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi yang baru, ibu mau tanya dulu nih, ada nggak hubungan materi kita yang sebelumnya yaitu perulangan sederhana dengan materi yang sekarang yaitu nested loop? Nah, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak nih apa hubungannya materi yang sebelumnya dengan yang sekarang? Saya izin menjawab, Bu. Oke, silakan, cakep. Ada hubungannya. Untuk membuat program bersarang, kita harus paham dulu dan bisa membuat program sederhana. Jika sudah paham, baru kita akan bisa mengerjakan dan membuat program bersarang nantinya. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih Asep Tony, jawabannya ada hubungannya, yaitu kita harus paham dulu tentang perulangan sederhana yang sebelumnya, baru kita bisa membuat program bersarang. Oke, terima kasih Tony. Oke, salah satu konsep pemrograman yang sering dipakai bahkan sedikit agak rumit yaitu perulangan bersarang ya, atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan nama nested loop ya. Perulangan bersarang itu adalah perulangan di dalam perulangan. Biasanya perulangan bersarang ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman yang sifatnya kompleks ya, atau agak sedikit banyak atau rumit. Nah, pembuatan perulangan bersarang ini bisa menggunakan struktur for, while ataupun do while, atau bisa kombinasi ketiganya. Oke? Nah, sekarang ibu akan tunjukkan slide atau PowerPoint ya pada kalian. Baik. Nah, di sini kita akan bahas tentang perulangan bersarang di dalam pemrograman dasar. Oke, slide yang berikutnya coba kalian perhatikan. Nah, di sini ada dua coding program ya. Ada dua coding program yang ditampilkan pada slide ini. Oke, yang berikutnya kita lihat. Nah, dari slide yang tadi, yang kode program ini, coba apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini? Apakah yang membedakan dua kode program di atas? Silakan. Perbedaan dari ketika kode program tersebut terletak pada struktur perulangan yang digunakan. Oke, terletak pada struktur program yang digunakan. Baik, soal yang nomor 2. Terima kasih Sony ya. Bagaimana cara kerja dari kedua kode program di atas? Nah, sekarang ditanyakan bagaimana cara kerja kedua program tersebut. Adakah yang bisa menjawabnya? Pertanyaan nomor 3 akan Randy jawab, Bu. Silakan. Nilai variabel Y yang akan dicetak setelah melalui fungsi perulangan, yang berarti maksud dari program ini nilai looping X dari angka 1 sampai 3
Dan untuk setiap baris yang ditampilkan mengandung perulangan dengan batasan sampai fungsi perulangan bersarang for batasan Y sama dengan 4. Sehingga nilai perulangan dalam setiap baris menampilkan nilai perulangan dengan batasan Y. Oke, gitu ya Randy ya. Baik Randy, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa, paparan yang sangat hebat dari Randy dalam menganalisa kedua program tersebut. Keren ya, cakep ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa hasil eksekusi dari kedua program tersebut? Nah, silahkan. Kira-kira ada yang tahu apa hasil eksekusi dari kedua program tersebut? Oke, silakan. Saya Bu, saya Anissa, Ibu Linda. Silakan Cantik. Output dari program di atas itu sama, yaitu sama-sama menampilkan deret bilangan 1 sampai 4 yang diulang sebanyak 3 kali. Oke, gitu Anissa ya. Baik, terima kasih Anissa. Anissa juga luar biasa, sudah bisa menganalisa dan tahu output dari kedua program tersebut. Kalian luar biasa ya. Baik, terima kasih. Nah, ini output yang tadi dijawab oleh Anissa adalah menampilkan deret bilangan 1 sampai 4 sebanyak 3 kali. Ini tampak ya di layar kalian. Oke. Baik, dari penjelasan Ibu tadi yang sudah disampaikan, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, izin bertanya. Silakan Cantik. Jika kondisi pada variabel X diganti menjadi 5, bagaimanakah output dari program yang tadi dibahas? Oke, jika variabel X ya diganti nilainya menjadi 5, kira-kira seperti apa output dari program tersebut? Oke, terima kasih Cantik. Nah, dari pertanyaan teman kalian ini, kira-kira ada nggak dari kalian yang bisa membantu menjawab pertanyaan tersebut? Ibu persilahkan. Barangkali ada yang sudah. Oke, kita sebentar, tolong itu Randy ya, fokus dulu, HP-nya tidak dimainkan dulu ya, kita fokus dulu pada pembelajaran. Oke, terima kasih Randy. Oke, silahkan Gita, seperti apa jawabannya? Menurut saya, output yang akan tampil adalah deret bilangan 1 sampai 4 yang diulang sebanyak 5 kali. Oh, gitu ya Gita ya. Gita bilang akan menampilkan deret bilangan 1 sampai 4 yang diulang sebanyak 5 kali. Oke, jawaban yang sangat tepat ya Gita ya. Oke, tadi siapa yang bertanya ya? Anissa bukan ya? Itu tadi jawaban dari Gita ya. Bisa dipahami Cantik jawaban dari Gita? Oke, Ibu harapkan sudah paham ya. Nah, baik anak-anak Ibu yang luar biasa. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia kelompok. Apakah ini kelompok? Baik. Untuk pembelajaran kita yang sekarang, kalian akan mengerjakan beberapa project ya. Oh, bukan beberapa project, mengerjakan sebuah project secara berkelompok ya. Nah, di sini kalian isi nama kelompoknya nanti apa, kemudian teman-temannya siapa saja yang ada di sini. Oke. Nanti kelompok ini kalian tentukan siapa yang mengerjakan apa. Silakan kalian kondisikan untuk kelompok. Nah, yang berikutnya, pengerjaan proyek ini dilakukan secara asinkron ya, melalui LMS Sekolah ID. Semuanya sudah Ibu masukkan ke sana, sudah Ibu posting apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian buat, sudah Ibu sampaikan di aplikasi Sekolah ID. Silakan nanti secara berkelompok kalian mengerjakannya, kalian menyelesaikannya dan melakukan diskusi untuk proyek tersebut. Oke ya, jika nanti ada yang mau ditanyakan, Ibu akan hadir pada saat kalian melakukan diskusi secara sinkron dengan tim atau dengan kelompok kalian. Oke, begitu ya. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan sukses dan bahagia selalu buat kalian saat mengerjakan proyek nanti. Mudah-mudahan dikasih kemudahan dan diberikan kelancaran untuk penyelesaian proyek tersebut. Oke, gitu ya, cantik cakep ya. Selamat mengerjakan, selamat menyelesaikan proyek, lakukan yang terbaik. Kita akan bertemu lagi
di dalam Meet pada saat kalian akan melakukan presentasi ataupun paparan terkait proyek kalian. Oke, gitu ya. Halo anak-anak ibu, kita bertemu lagi ya di dalam Meet ini dalam kegiatan melakukan evaluasi atau kalian menyampaikan evaluasi dari proyek yang sudah kalian buat. Oke, dalam evaluasi ini ibu ingin tahu, dalam kegiatan ini ya, ibu ingin tahu kesulitan apa yang kalian alami ketika menyelesaikan proyek, kemudian bagaimana cara atau strategi kalian mengatasi setiap kesulitan yang kalian hadapi tersebut. Silakan, kelompok mana? Ini akan dilakukan per kelompok ya, diskusi per kelompok. Silakan, kelompok mana yang akan menjawab dan mempresentasikan? Silakan cantik, Anggira ya. Saya perwakilan dari kelompok analisa mencoba menyampaikan refleksi kelompok kami. Di antaranya, kesulitan yang kami rasakan yaitu saat mengaplikasikan kasus nested loop ke dalam struktur perulangan while. Kemudian, kami mencoba mengatasinya dengan cara literasi mencari referensi lain dari internet dan diskusi dengan guru dan teman-teman. Perasaan kami sangat senang saat kami berhasil mengerjakan program looping dengan while tadi. Oke, baik. Anggira, terima kasih sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok Anggira yang sudah menyampaikan evaluasinya. Anggira dari kelompok analisa sudah menyampaikan kesulitan yang dirasakan yaitu ketika membuat nested loop menggunakan while ya. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan ya, cantik ya. Baik, terima kasih untuk kelompok analisa yang sudah mempresentasikan proyek atau kerja timnya. Oke, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung pembelajaran kita. Nah, sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu ingin melakukan refleksi. Ya, refleksi terkait kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu ingin di antara kalian ada yang merefleksikan tentang pembelajaran. Misalnya apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian sukai, apa yang belum dipahami. Ya, silakan. Apakah ada di antara kalian yang ingin menyampaikan refleksi tersebut? Ibu persilakan. Oke, silakan cantik Nurhamdi ya. Saya mempelajari tentang bagaimana membuat program perulangan sederhana. Yang paling saya sukai dalam pelajaran ini yaitu saat membuat aplikasi berdasarkan contoh kasus yang diberikan karena ada tantangan tersendiri di dalamnya. Yang saya belum pahami adalah bagaimana menggunakan struktur while untuk membuat program. Kelebihan dari kegiatan kali ini adalah banyak diskusi dan tanya jawab terkait materi yang dilakukan oleh siswa. Sedangkan kekurangannya adalah melakukan pembelajaran di LMS kadang susah sinyal. Oke, baik, terima kasih Nurhamdi Rostina atas refleksinya. Rostina sudah menyampaikan semuanya, kelebihan pembelajaran, kemudian kekurangan. Nah, Ibu sangat tertarik nih ketika Nurhamdi mengatakan kekurangan dari kegiatan ini ketika belajar di LMS adalah susah sinyal. Ditambah satu lagi adalah susah kuota ya. Baik, terima kasih untuk Nurhamdi untuk refleksi yang sudah disampaikan. Nah, sudah selesai ya refleksi yang disampaikan oleh Nurhamdi, ternyata sudah menghantarkan kita di penghujung pembelajaran kita kali ini. Oke ya. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang array. Silakan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya tentang array dan bagaimana cara kerja array. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat, masih tetap bahagia walaupun belajar kita masih di tengah pandemi seperti ini. Oke, dimanapun kalian berada, jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker. Oke, jaga jarak, hindari kerumunan, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Oke, patuhi semua protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, gitu ya, cantik cakep ya.
Terima kasih banyak ini untuk semua pembelajaran kita sekarang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian selalu sukses, selalu bahagia. Bye-bye, cantik cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summer